Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa bertemu lagi dengan pemirsa. Tema pada kesempatan kali ini adalah selama bulan Ramadan Imam Syafi'i bisa khatam 60 kali khataman. Kita mungkin sudah terbiasa mengenal atau mendengar Imam Syafi'i. Sebenarnya bagaimana kepribadian atau biografi singkat beliau? Imam Syafi'i sebagai ulama besar, mujtahid mutlak, pembaru agama setiap 100 tahun, dan juga pendiri madhab fikih yang masyhur diikuti. Tentu menjadi nama yang tak asing lagi bagi masyarakat muslim di Indonesia khususnya. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Syaib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hisham bin Abdul bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay. Dengan demikian, nama Imam Syafi'i dinisbatkan kepada salah satu nama kakeknya yang bernama Syafi'. Selain nisbat masyhur Syafi'i, namanya juga dinisbatkan kepada Al-Quraisy, Al-Muttalibi, Al-Makki. Nah, beliau orang Mekah aslinya. Ia dilahirkan di Askelon atau Askolan, Gaza ya, Palestina pada tahun 15 Hijriah saat berusia 2 tahun. Syafi'i dibawa ke Mekah. Setelah dewasa, ia 2 kali berkunjung ke Baghdad. Di sana ia menyusun kaul qadim atau madhab lamanya. Setelah itu ia menuju Mesir dan tinggal di sana pada tahun 199 Hijriah. Di sana ia menyusun kaul-kaul jadidnya atau madhab barunya. Manaqib atau kisah perjalanan Imam Syafi'i terlalu banyak dan keutamaan-keutamanya terlalu masyhur untuk diceritakan. Kecerdasan dan kejeniusan beliau sudah tampak sejak kecil. Tak heran setelah dewasa ia berhasil menjadi mujtahid yang brilian. Bagaimana tidak? Pada usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Usia 10 tahun sudah hafal karya Imam Malik kitab Al-Muwatta. Dan usia 15 tahun ia sudah mampu berfatwa memenuhi permintaan ulama-ulama lain dan siapa saja yang membutuhkan. Namun tidaklah ia berfatwa kecuali setelah menghafal 10.000 hadis. Satu riwayat menyebutkan pada awal usianya Imam Syafi'i tidak begitu banyak membaca Al-Quran karena ia sibuk menuntut ilmu. Baru di penghujung usianya ia memperbanyak kembali tilawah Al-Qur'annya. Ar-Rabi mengatakan Imam Syafi'i setiap hari 1 kali menghatamkan Al-Quran. Bahkan di bulan Ramadan ia menghatamkan hingga 60 kali di luar bacaan Al-Quran pada saat sholat. Suaranya sangat merdu, tak heran saat suaranya terdengar orang banyak mereka sampai menangis keras. Sama halnya dalam ibadah malam, setiap malam Imam Syafi'i selalu bangun di sepertiga malam. Bahkan di akhir hayatnya ia selalu
menghidupkan semalaman. Husain Al-Karabisi pernah menceritakan pengalamannya. Aku bermalam di tempat Imam Syafi'i. Tidak hanya satu malam, di sepertiga malam ia selalu bangun. Ia tidak kurang membaca 50 ayat bahkan sampai 100 ayat. Tidaklah melewati ayat tentang rahmat kecuali ia mohon kepada Allah, dan tidaklah melewati ayat tentang azab kecuali ia berlindung kepadanya. Imam Syafi'i sendiri tutup usia di Fustat, Kairo, hari Kamis akhir bulan Rajab 204 Hijriah dalam usia 54 tahun. Jenazahnya dikebumikan di Kurofah As-Sughra yang sekarang dikenal dengan kompleks pemakaman para wali yang ada di Kairo, Mesir. Di tempat pemakamannya terdapat pelataran atau halaman yang pernah dimakmurkan oleh Sultan Salahuddin Yusuf dan dibangun kubah di atas pusaranya oleh Raja Kamil Muhammad. Kubah itu pun masih ada hingga sekarang. Di sekitar makam Imam Syafi'i terdapat makam Syekh Jalaluddin Asyuyuti, salah satu penulis tafsir Jalalain, bersama Jalaluddin Al-Mahalli, makam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Al-Lais, Rabi'ah Al-Adawiyah, dan sahabat Uqbah bin Umar radhiyallahu anhu. Semoga dengan kita membaca atau mempelajari biografi Imam Syafi'i secara sekelumit, semoga kita bisa mendapatkan kebaikan beliau, keberkahan beliau, dan bisa mencontoh kehidupan beliau dalam masalah ilmu dan dalam cinta kepada ibadah, khususnya membaca Al-Quran. Apalagi besok kita sudah akan menghadapi bulan suci Ramadan. Semoga bulan Ramadan ini bisa mendapatkan kebaikan. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qauli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.